Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita yang berkaitan dengan ilmu tauhid menggunakan kitab atau buku Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama kita, mari kita awali belajar bersama-sama kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan yang akan kita pelajari pada malam hari ini berkaitan dengan babu majaa fis sihri, bab yang berkaitan dengan sihir. Di dalam kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid di sini dijelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Ijtanibu, jauhilah as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 dosa yang bisa membinasakan. Dalam hadis ini diawali dengan kalimat ijtanibu, ibta'idu, jauhilah, tentang 7 perkara yang bisa menghancurkan kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Qalu, mereka bertanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, apa saja tentang 7 perkara yang bisa
menghancurkan kehidupan manusia. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penjelasan yang pertama berkaitan dengan asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah. Jadi perbuatan kesyirikan itu perkara yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Karena itu merupakan ad-dulmu li nafsihi, menzalimi dirinya sendiri, dan juga termasuk kedzaliman yang sangat besar. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di dasar-dasar ilmu tauhid tentang tauhid rububiyah di dalam surah An-Nahl ayat 36 tentang tujuan diciptakan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Di setiap umat itu diutus seorang rasul. Tujuan diutusnya seorang rasul ani'budullah wajtanibut taghut, mengajak menyembah Allah dan menjauhi at-taghut, asyirku. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada sebagian manusia itu diberi hidayah. Dalam mempelajari ilmu agama, dia sangat mudah memahaminya. Begitu pula dalam mengamalkan. Untuk orang yang mendapatkan hidayah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ada sebagian manusia juga dia menolak ajakan dalam hal kebaikan, didakwahi sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dengan pemahaman dan pembahasan yang sahih, yang benar, dia menolak secara mentah-mentah. Itu termasuk orang yang disesatkan. Dan juga ada orang yang tahu tentang ilmunya, tentang hukum boleh atau tidaknya, tapi dia masih berat dalam mengamalkan ilmunya. Itu juga termasuk orang yang disesatkan oleh Allah, menyerupai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dia pandai mengetahui ilmunya, tapi mereka tidak mengamalkan. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukaddimin. Dalam menjalani kehidupan, kita disuruh untuk berjalan di muka bumi ini. Kita disuruh untuk melihat terhadap orang-orang yang berani menolak, berani memusuhi ajaran-ajaran agama Allah. Bagaimana kehidupannya? Terutama orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Pasti ujiannya itu cukup besar.
baik itu dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kalau di dunia tidak diberi ujian, maka di akhirat kelak dia orang yang melakukan asyirku akbar, syirik besar, itu auto, tidak ada tawar menawar lagi, pasti dia masuk neraka karena dia sudah menyekutukan Allah. Adapun yang kedua yang bisa menghancurkan kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan yaitu as-sihru, sihir. Apa yang dimaksud sihir di sini? Di dalam kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid, pengertian as-sihru itu terbagi menjadi dua, lughatan wa istilahan. Adapun secara bahasa, sihir itu pengertiannya sama atau sangat halus, perkara-perkara yang sangat samar sebabnya, atau perkara atau suatu hal yang sangat halus. Adapun secara istilah, huwa ma khafiyun wa lutfi sababihi. Adapun secara istilah, perkara yang sangat halus seperti jimat. Jimat itu termasuk sihir, gak nampak, cuma dimiliki orang yang memakai saja, mengetahui, orang lain tidak tahu. Jimat, mantra, rapalan-rapalan, suatu mantra, kalung atau gelang yang bisa memengaruhi hati atau badan seseorang, sehingga bisa menimbulkan suatu rasa sakit. Mantra juga bisa membunuh seseorang dan juga bisa memisahkan antara hubungan suami istri gara-gara mantra. Jadi sihir di sini akibatnya sangat fatal. Jimat, mantra atau kalung. Kalau jimat seperti akik, keris, contohnya keris yang sangat populer, semar mesem, ingin menarik orang yang disukai. Oh, saya si A sangat suka, tapi kok si A ini cenderung gak suka sama saya. Dia berani menempuh, mempelajari sihir, cari semar mesem. Oh ya, setiap Jumat Kliwon harus dimandiin dengan bunga ini, mantranya ini. Nah, itu bentuk sihir. Ada juga orang yang di tubuhnya, di pinggangnya itu ditaleni pakai benang yang biasanya buat nukang itu. Namanya benang apa itu? Nah, nilon. Ada juga bayi yang di topinya atau di bajunya dikasih temiti bawang merah buat nangkal bahaya, untuk menolak bahaya. Kalau maksudnya itu untuk menangkal atau menolak bahaya, itu termasuk sihir. Bawang putih atau bawang merah? Oh, bawang putih.
macam-macam ya. Ya, bawang putih. Itu termasuk perilaku perbuatan asing. Adapun hukum mempelajari atau mengajarkan, hukum mempelajari atau mengajarkan ilmu sihir itu hukumnya tidak diperbolehkan, haram. Bisa memasukkan seseorang itu ke dalam kekafiran. Jadi bisa membatalkan keislamannya, mempelajari atau mengajarkan. Kadang ada orang si A ini belum belajar tauhid, belum mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman yang sahih. Semasa hidup awalnya dia mempelajari sihir, tapi di tengah perjalanan dia sudah mempelajari tauhid lalu taubatan nasuha, tidak mempelajari sihir lagi. Tapi sebelumnya dia mengetahui ilmunya, dipendam dalam dirinya. Ketika tahun pertama sudah belajar tauhid masih mulus, tahun kedua masih mulus, qadarullah tahun ketiga imannya baru turun, terkena godaan subhat dari orang lain. Ada temannya tahu kalau si A tadi mengetahui tentang ilmu sihir. Temannya tadi minta ke si A, "Bu, aku diajari." Sampai si A ini mengajari temannya ini, itu Islamnya bisa benar. Karena itu masuk ke dalam perbuatan kekafiran, menjerumuskan orang lain ke dalam perbuatan asyirku akbar. Jadi sihir di sini maksudnya jimat, mantra atau kalung yang bisa menolak bahaya. Adapun yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga ini membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haq, kecuali dengan alasan yang hak. Jadi ajaran agama Islam itu tidak boleh membunuh seseorang kecuali itu diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Jadi ajaran ngebom atau yang berbau dengan terorisme itu tidak diperbolehkan. Kekerasan itu tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam. Buktinya mana? Buktinya hadis ini, wa qatlun nafsil lati haramullah. Kita tidak boleh membunuh saudara seorang muslim yang darahnya itu diharamkan oleh Allah. Tidak boleh kita bunuh illa bil haq, kecuali itu diperbolehkan oleh Allah. Apa saja yang diperbolehkan? Contohnya, orang yang melakukan zina setelah menikah secara sah, tapi dia melakukan zina, maka itu boleh dibunuh.
Karena itu termasuk melanggar ketentuan atau batas-batas ajaran agama Islam. Atau orang murtad, sudah memeluk agama Islam lalu berpindah ke agama lain, itu boleh untuk dibunuh, dirajam. Akan tetapi orang yang melakukan atau orang yang menegakkan hukum ini hanya waliul amr, seorang pemimpin. Kebijakannya sampai mana? Ada orang berzina dalam suatu masyarakat, itu kembali ke pemimpinnya, mau menegakkan ajaran sesuai syariat Islam atau tidak. Tidak boleh di suatu perkumpulan masyarakat tiba-tiba si A memiliki ide, langsung saja kita rajam. Itu tidak diperbolehkan. Tapi yang melakukan harus seorang pemimpin. Siapa nanti keputusannya bagaimana? Siapa yang mengambil kebijakan tadi? Adapun yang keempat, wa aklur riba, memakan riba, memakan uang riba. Memakan riba itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Karena riba itu hukumnya haram. Sebagaimana juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a, Allah itu menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Jadi riba itu hukumnya haram. Seorang muslim itu harus menghindari uang riba. Jangan sampai masuk ke dalam perbuatan riba. Gara-gara riba, apa yang kita makan itu menjadi haram, akan masuk ke dalam tubuh kita, mempengaruhi hati. Itu bisa. Ada yang gara-gara riba keluarganya hancur. Contohnya si A ngambil hutang ke Bank BRI, walaupun kornya rendah, jadi ngambilnya 100 juta, lebon sebulannya 3 juta. Sebulannya 3 juta. Qadarullah diuji. Pertama masih lancar, Januari masih lancar, Februari masih lancar, bulan-bulan selanjutnya masih lancar, sampai bulan Mei qadarullah dapat ujian, gak bisa lebon. Wah, itu jualannya sepi. Wah, itu kepalanya neng Juni, Juli, jadinya Mei, Juni, Juli tidak bisa lebon sama sekali, jadinya disita. Nah, itu akan pengaruh ke keluarga, akan terjadi perselisihan pikiran. Salah sopo istrinya nyalain suaminya, salah sopo boleh utangannya banget. Nah, itu timbul hancur kehidupan keluarganya. Makanya dalam agama Islam ijtanibu sab'al mubiqat, salah satunya untuk menjauhi riba. Dan juga riba, hasil uang riba itu akan pengaruh ke dalam gaya kehidupan seseorang. Hasil uang riba atau nganak duit
Si A nganake duit minjemin tetangganya 100.000 bulan pertama. Bulan kedua harus mengembalikan 200.000 nggih. Nah, itu 100.000-nya itu termasuk riba. Hasilnya buat kehidupannya, membeli makanan. Makanannya dimakan, itu akan mengaruhi gaya hidupnya. Apalagi menjadi daging. Masih ingat Pak Bu hadis arba'in, ala wa inna fil jasadi mudghah. Dalam diri seseorang itu ada segumpal. Dan segumpal ini yang dimaksud al-qalbu. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Apabila segumpal tadi dalam diri seseorang, hatinya itu baik, shalahat jasadu kullu, maka seluruh jiwanya itu baik. Dinasihati, diajak dalam kebaikan, itu enggak nolak sama sekali. Itu gara-gara makanan. Sebaliknya, kalau hidupnya sering menerima uang riba atau perkara-perkara yang berbau riba, itu akan mengeraskan hati. Wa idza fasada jasadul. Apabila hati itu rusak, anggota tubuhnya itu ikut rusak. Diajak kebaikan enggak mau. Dia tahu perkara itu merupakan perkara kebaikan. Contohnya sholat 5 waktu itu hukumnya apa Pak Bu? Wajib. Semuanya tahu kalau itu hukumnya wajib. Tapi ada yang nggak sholat, mungkin saja ketika diajak ogah-ogahan sesuk ae J6 wah bisa nunggu nek wis tuwa ae. Pas masih muda bilang itu, sampai tua diajak lagi, gak mau, nanti aja, umurku masih panjang. Mungkin saja orang yang beralasan seperti ini itu pengaruh dari makanan, karena dia menolak kebaikan, ajakan kebaikan. Itu mungkin saja faktor dari makanan yang dihasilkan dari riba. Selanjutnya yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Jadi memanfaatkan hartanya anak yatim itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Anak yatim itu yang tidak memiliki bapak atau ibu. Bapaknya yang meninggal. Anak yatim itu orang yang belum mencapai baligh dan ayahnya atau bapaknya itu sudah meninggal dunia. Kalau piatu, nah biasanya kita mengenal ada yatim dan piatu. Nah piatu tidak termasuk dalam hal ini karena kepala keluarganya masih ada, masih hidup. Yang dimaksud di sini yang bapaknya sudah tidak ada. Orang yang memakan harta, memanfaatkan harta anak yatim itu bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Contohnya si A ini ayahnya atau bapaknya sudah meninggal dunia, tinggal ibunya. Ayahnya ketika meninggalkan suatu bisnis
Gampangannya aja jualan spray atau bantal. Nah, konveksi. Contohnya. Udah meninggal dunia, tinggal si ibunya. Si A ini memiliki saudara si B. Si B memiliki orang tua, masih saudara sama ayahnya. Si A ini tidak bisa menghandle bisnisnya, tidak tahu ilmunya, tidak tahu jaringannya. Nanti buangnya spraynya ke mana ya? Ke online atau offline? Pasarnya kemana? Kebutuhannya bagaimana? Itu tidak tahu. Sehingga si B, bapaknya si B ini menghandle bisnisnya saudaranya si A tadi. Ketika menghandle itu mengambil manfaat, mengambil suatu manfaat atau manfaat ke si A, nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kita si B ini memanfaatkan si A. Padahal perjanjian dari awal itu sudah diberi perjanjian. Ada suatu janji di atas materai. Tapi si B ini melanggar janji itu cuma diam-diam saja. Karena si B sudah tahu jaringannya, buangnya kemana-mana udah tahu. Tidak dilaporkan secara utuh. Ada 1-2 yang diselipkan. Manfaat seperti ini itu juga sama saja memakan hartanya anak yatim. Kalau itu di luar perjanjian. Wa aqlu malil yatim. Adapun selanjutnya wa tawalli yaumaz zahfi, melarikan diri atau kabur dari peperangan jihad, itu juga bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Wa tawalli yaumaz zahfi. Yang terakhir, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ini ada 2 kalimat di sini. Ada yang wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ada juga kalimatnya dalam hadis wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilati. Kalau di layar itu mukminat dulu atau ghafilat? Mukminat dulu atau ghafilat? Mukminat. Kalau di sini itu ghafilat dulu. Dua-duanya itu sahih. Jadi waqatul muhsanatil ghafilatil mukminat. Dan juga ada yang hadis bunyi kalimat ya waqatul muhsanatil mu'minatil ghafilat atau ghafilati baru al-mu'minat. Maksudnya di sini yang terakhir menuduh wanita yang terjaga atau seorang mukminah yang terjaga melakukan perbuatan zina. Orang yang menuduh seseorang melakukan perbuatan zina itu bisa menghancurkan kehidupan, baik kehidupannya sendiri maupun kehidupan orang yang difitnah. Dan muhsanat al-ghafilat mu'minat ini pengkhususan lebih utamanya terhadap wanita. Tidak boleh memfitnah wanita melakukan perbuatan zina. Dan wanita di sini ada bagiannya lagi. Orang yang
janda atau masih perawan atau orang yang sudah menikah. Janda atau yang masih perawan atau yang sudah menikah melakukan perbuatan zina dengan menuduhnya, itu juga akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupannya, baik orang yang menuduh sama orang yang dituduh. Adapun kedudukan hadisnya ini, kedudukannya hadisnya sahih, benar, maka dari itu wajib untuk diamalkan. Kita wajib patuh, tunduk untuk mengamalkan hadis ini. Adapun kesimpulan hadis ini, kita disuruh untuk menjauhi 7 perkara. Yang pertama tadi apa Pak Bu? Menyekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Ini sesuai dengan pembahasan atau topik pada malam hari ini, sihir. Yang ketiga, ya, membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah tanpa alasan yang benar. Selanjutnya, memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim atau memanfaatkan. Wa tawalli yaumaz zahfi. Yang keenam, kabur dari medan perang. Yang terakhir, menuduh seorang mukmin yang baik itu melakukan perbuatan zina. Al-mu'minat, seorang wanita sholihah atau wanita mukminah melakukan perbuatan zina. Tapi hadis ini juga tersirat untuk laki-laki. Laki-laki dia tidak melakukan zina, tapi dituduh zina, itu termasuk hadis ini. Al-ghafilat al-mu'minat. Walaupun di dalam hadis ini pengkhususan untuk wanita. Adapun contoh dari as-sihru, sihir, itu juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 102. Itu contoh real yang nyata di dalam Al-Qur'an. Wattaba'u ma tatlus sayatin ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu mengerjakan atau mengamalkan perbuatan as-sihir. Padahal Nabi Sulaiman alaihi salam itu tidak kafir, tidak mengerjakan perbuatan sihir, tidak mempelajari dan tidak mengajarkan. Tapi yang mengajarkan di sini saya di para setan. Tapi yang dituduh Nabi Sulaiman. Nanti lebih detailnya bisa dibaca di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Karena waktunya sudah mendekati sholat isya, kita akhiri sampai sini. Sebelum ditutup Pak Bu, khusus bapak-bapak Bu, Pak, apa yang dimaksud sihir dalam hadis ini? Apa tadi sihir? Ya, jimat. Ya, jimat atau mantra atau kalung yang bisa menangkal suatu bala bahaya.
bermaksud sihir. Pertanyaan terakhir untuk ibu-ibu, perkara yang harus kita jauhi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang nomor 2 tadi, nopo Bu? Sihir. Alhamdulillah. Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.